Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai portofolio optimal dengan metode Markowitz pada saham Bank BCA, Astra, dan Telkom. Perkenalkan, nama saya Tasya Wiono dengan NIM 642318838. Perkenalkan, nama saya Malika Naurita dengan NIM 642371784. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadani dengan NIM 642318840. Perkenalkan, nama saya Lulu Fatia dengan NIM 6423179. Perkenalkan, nama saya Naya Putri Kurnia dengan NIM 642320014. Latar belakang, di era modern, investasi di pasar modal menjadi kebutuhan penting dalam mengelola keuangan. Data dari KSEI menunjukkan ada 13 juta single investor identification pada akhir periode tahun 2024. Angka ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk berinvestasi. Untuk memiliki investasi yang optimal, maka perlu memilih saham yang baik dengan menyusun portofolio yang tepat karena setiap investasi mengandung resiko. Penelitian ini menganalisis saham BCA dan saham Astra serta saham Telkom, di mana sebagai representasi dari sektor perbankan, otomotif, dan juga telekomunikasi. Analisisnya itu dari bulan Januari sampai Desember pada tahun 2025. Rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat return dan risiko masing-masing saham BCA, Astra, dan Telkom selama periode Januari 2025 hingga Desember 2025. 2. Bagaimana hubungan antar ketiga saham tersebut yang tercermin dari nilai kovarian dan korelasi antara Bank BCA, Astra, dan Telkom. 3. Bagaimana bentuk efisien volunteer dari kombinasi ketiga saham tersebut berdasarkan model Markowitz. 4. Bagaimana komposisi portofolio optimal yang dapat memberikan return terbaik dengan tingkat risiko yang paling efisien dari ketiga saham tersebut. 5. Bagaimana kinerja portofolio optimal yang terbentuk jika dievaluasi menggunakan indeks Sharpe, indeks Shiner, dan Jensen Alpha. Terdapat tujuan. Yang pertama, menghitung dan menganalisis tingkat return serta risiko dari masing-masing saham BCA, Astra, dan Telkom selama periode pengamatan. Lalu yang kedua, mengukur covariance dan korelasi antar ketiga saham sebagai dasar dalam memahami pola hubungan pergerakan harga saham tersebut. Lalu yang ketiga, membentuk dan menggambarkan efisien volunteer dari kombinasi ketiga saham berdasarkan pendekatan model Markowitz. Lalu yang keempat, menentukan komposisi portofolio optimal dari ketiga saham dengan mempertimbangkan keseimbangan antar return yang diharapkan dan risiko yang ditanggung. Lalu yang kelima, mengevaluasi kinerja portofolio optimal yang membentuk menggunakan indeks Sharpe, indeks Shiner, dan Jensen Alpha untuk mengetahui apakah portofolio tersebut mampu memberikan return yang layak relatif terhadap risiko yang ditanggung. Selanjutnya ada gambaran umum saham Bank BCA, Astra, dan Telkom. Seperti yang terlihat pada tabel, masing-masing saham ini berasal dari lintas sektor yang berbeda. Untuk Bank BCA berasal dari sektor perbankan, Astra dari sektor otomotif, dan Telkom dari sektor telekomunikasi. Ketiga saham tersebut dipilih karena termasuk emiten blue chip, atau artinya perusahaan yang memiliki keuangan yang stabil dan reputasi yang baik serta memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Dan kita menggunakan data ini setiap akhir periode bulan Desember 2024 hingga bulan Desember 2025 yang diperoleh dari investing.com, kemudian kita olah untuk proses penelitian lebih lanjut. Close price adalah harga saham di akhir sesi perdagangan tiap bulan yang menjadi dasar perhitungan return bulanan. Selama periode Desember 2024 hingga Desember 2025, BCA mengalami penurunan dari Rp9.675 menjadi Rp8.075, sementara Astra justru naik signifikan dari Rp4.900 menjadi Rp6.700, dan Telkom turut meningkat dari Rp2.710 menjadi Rp3.480. Bisa dilihat bahwa dari tabel di atas, saham BCA cenderung memiliki return yang negatif daripada saham yang lainnya. Karena saham BCA mengalami penurunan pada bulan Februari dan mengalami peningkatan pada bulan Oktober. Serta saham Astra mengalami kinerja yang lebih baik daripada saham BCA karena mengalami peningkatan pada bulan Juli dan juga penurunan pada bulan Juni. Serta saham Telkom mengalami penurunan pada bulan Februari dan juga mengalami peningkatan pada bulan Oktober. Ketiga saham mengalami penurunan pada bulan Februari pada tahun 2025 yang mengindikasikan bahwa adanya tekanan pasar dan data return tersebut menjadi dasar perhitungan expected return dan juga standar deviasi covariance dalam portofolio optimal menggunakan model Markowitz. Return relatif, di mana nilai return relatif di atas 1 maka menunjukkan ada peningkatan dari saham tersebut. Jika return relatifnya sama dengan 1, maka saham tersebut tidak mengalami kenaikan dan juga tidak mengalami penurunan. Dan juga return relatif di bawah 1 menjelaskan bahwa adanya penurunan dari saham tersebut. Selanjutnya return relatif. Pada saham BCA itu mengalami return relatif yang lebih banyak di bawah angka 1 yang menunjukkan bahwa saham BCA mengalami penurunan pada bulan Februari dan mengalami peningkatan pada bulan Oktober. Selanjutnya saham Astra mengalami penurunan pada bulan Juni serta mengalami peningkatannya pada bulan Juli. Dan dilanjut oleh saham Telkom mengalami penurunan pada bulan Februari serta peningkatan pada bulan April. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga saham mengalami penurunan pada bulan Februari yang menunjukkan bahwa saham BCA itu lebih rendah pendapatan return relatifnya daripada saham Telkom dan juga saham Astra. Perhitungan return rata-rata.
Berdasarkan perhitungan return rata-rata bulanan selama 12 periode pengamatan, saham BCA mencatat return minus 1,32%, menunjukkan penurunan harga dan kurang menguntungkan investor. Sebaliknya, pada saham Astra mencatat return tertinggi sebesar 2,82%, mencerminkan pertumbuhan paling konsisten, sedangkan pada saham Telkom mencatat return positif yaitu 2,29%. Dengan demikian, Astra dan Telkom layak dipertimbangkan sebagai komponen portofolio, sedangkan Bank BCA perlu dipertimbangkan lebih hati-hati. Perhitungan return geometrik. Berdasarkan perhitungan return geometrik selama 12 bulan, saham Bank BCA mencatat return minus 1,50%, menunjukkan penurunan nilai investasi secara kumulatif dan kerugian bagi investor. Sebaliknya, pada saham Astra mencatat return geometrik tertinggi sebesar 2,64%, mencerminkan pertumbuhan investasi paling konsisten. Sedangkan pada Telkom mencatat return positif sebesar 2,11%. Dengan demikian, Astra dan Telkom layak dipertimbangkan sebagai komponen portofolio. Sedangkan Bank BCA dengan return geometrik negatif perlu dipertimbangkan lebih hati-hati. Return tahunan saham BCA, Astra, dan Telkom. Return tahunan menunjukkan tingkat pengembalian investasi selama 1 tahun dengan memperhitungkan efek compounding. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Astra memiliki return tahunan tertinggi sebesar 36,73%, diikuti dengan Telkom sebesar 28,41%, sedangkan BBCA mencatat return negatif sebesar minus 16,54%. Hal ini menunjukkan bahwa Astra dan Telkom memberikan keuntungan bagi investor, sementara BCA mengalami penurunan nilai investasi selama periode pengamatan. Varians saham BCA, Astra, dan Telkom. Varians digunakan untuk mengukur tingkat risiko berdasarkan penyebaran return terhadap nilai rata-ratanya. Jadi semakin kecil nilai variansnya, maka akan semakin stabil pergerakan return saham. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa BCA, Astra, dan Telkom memiliki nilai varians yang relatif kecil dan hampir sama, sehingga risiko ketiganya tergolong rendah. Namun, Astra dan Telkom lebih efisien karena mampu menghasilkan return positif dengan tingkat risiko yang hampir setara dengan BCA. Selanjutnya ada standar deviasi pada saham Bank BCA, Astra, dan Telkom. Standar deviasi merupakan ukuran risiko yang menunjukkan seberapa besar penyimpangan return saham dari nilai rata-ratanya. Kriterianya, semakin tinggi standar deviasi, maka semakin tinggi risikonya. Sedangkan semakin rendah standar deviasi menunjukkan return yang lebih konsisten dan risiko yang lebih rendah. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, nilai standar deviasi Bank BCA sebesar 6,2%, untuk Astra dan Telkom sebesar 6,2%, dan kemudian dikonversi ke skala tahunan, nilainya juga tetap berdekatan sekitar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko ketiga saham tersebut pada periode bulan Desember 2024 hingga Desember 2025 memiliki nilai yang seragam, tidak terdapat perbedaan risiko yang signifikan. Namun, jika dikaitkan dengan return yang diperoleh, Astra dan Telkom ini memiliki lebih stabil untuk risikonya. Selanjutnya ada skenario bobot portofolio. Analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan pergerakan return antar saham dan untuk mengetahui manfaat diversifikasi dalam pembentukan portofolio. Semakin rendah korelasi, semakin baik diversifikasi dalam mengurangi risiko. Kemudian untuk kita ini terdapat 5 skenario pembagian bobot investasi pada Bank BCA, Astra, dan Telkom dengan bobot nilainya 100%. Pada proporsi yang telah kita tetapkan di portofolio 1 ini didominasi oleh Bank BCA sebesar 55%. Sedangkan portofolio 5 didominasi oleh Astra sebesar 65%. Variasi bobot ini digunakan untuk mencari kombinasi portofolio yang paling optimal. Tabel ini menyajikan matrik kovarian 3x3 yang memuat seluruh informasi resiko untuk menghitung varian portofolio. Nilai pada diagonal utama merupakan varians masing-masing saham, yaitu BCA sebesar 0,003923, Astra sebesar 0,003890, dan Telkom sebesar 0,003891, yang ketiganya sangat berdekatan. Sementara itu, nilai di luar diagonal menunjukkan kovarian antar pasangan saham. Kovarian BCA dan Astra sebesar 0,00143 adalah yang terkecil, sedangkan kovarian BCA dan Telkom sebesar 0,002440 merupakan yang terbesar, mengindikasikan pergerakan return kedua saham tersebut paling erat kaitannya. Seluruh nilai kovarian bertanda positif yang berarti ketiga saham cenderung bergerak searah satu sama lain. Efficient Frontier adalah kumpulan portofolio optimal yang menawarkan return tertinggi pada setiap level resiko atau resiko terendah pada setiap level return, di mana portofolio di luar kurva ini dianggap tidak efisien karena masih ada kombinasi yang lebih baik. Titik paling kiri kurva disebut minimum varian portofolio atau MVP, yakni portofolio dengan resiko absolut paling rendah. Berdasarkan tabel ini, semakin besar bobot BCA maka resiko meningkat dan return menurun karena return tahunan BCA bernilai negatif. Sementara peningkatan bobot Astra dan Telkom cenderung mendorong return naik. Dari 5 skenario yang dianalisis, portofolio 3 dengan komposisi BCA 25%, Astra 35%, dan Telkom 40% menghasilkan resiko terendah sebesar 17,43%, sehingga portofolio ini menjadi titik MVP pada kurva Efficient Frontier.
grafik efisien frontier menunjukkan hubungan antara resiko dan juga return, di mana dari 5 portofolio yang paling efisien itu dilihat yaitu adalah portofolio ketiga karena memiliki return yang sangat tinggi, yaitu sebesar 20,09% dan juga resiko yang sangat rendah sebesar 17,43%. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio 3 memiliki efisiensi daripada portofolio 4 dan 5 karena memiliki nilai return yang lebih besar namun resikonya ikut meningkat. Dan selanjutnya pada portofolio 2 dan 1 menunjukkan bahwa nilai risikonya itu lebih besar daripada nilai returnnya. Jadi yang paling efisien adalah portofolio yang ketiga. Dari portofolio 3 dialokasikan bobot BCA itu sebesar 25%, bobot saham Astra sebesar 35%, serta Telkom 40%. Dari portofolio 3 ini dapat disimpulkan sebagai MVP karena memiliki risiko minimum dan juga memiliki return yang sangat besar yaitu 20,09%. Sementara itu portofolio 5 menunjukkan penurunan pada saham BCA serta peningkatan pada saham Astra. Memberikan return yang sangat besar namun memberikan risiko juga yang terus meningkat. Jadi paling efisien adalah portofolio 3. Memberikan penurunan bobot pada bobot BCA dan juga peningkatan pada bobot Astra dapat mempengaruhi profil risiko dan return pada portofolio. Detail portofolio optimal berdasarkan portofolio 3 terdiri dari bobot BCA yaitu 25%, Astra 35%, dan Telkom 40%. Dengan menempatkan bobot terkecil pada Bank BCA dan mendistribusikan sisanya secara relatif merata ke Astra dan Telkom, sehingga portofolio ini berhasil meminimalkan risiko sekaligus menghasilkan return optimal. Hasilnya itu pada portofolio 3 mencatat risiko sebesar 17,43% dan return sebesar 20,9%, yang jauh lebih unggul dibandingkan portofolio 1, yaitu returnnya itu 4,94% dengan risiko 18,23%. Menunjukkan bahwa komposisi bobot portofolio 3 jauh lebih efisien. Data harga, return indeks harga saham gabungan Bank BCA, Astra, dan Telkom bulanan. Pada data harga penutupan dan return bulanan selama periode Januari hingga Desember 2025 untuk indeks harga saham gabungan sebagai representasi pasar, serta saham Bank BCA, Astra, dan Telkom yang menjadi objek analisis, menjadi dasar seluruh perhitungan risiko, beta, dan kinerja portofolio. Dari data tersebut terlihat bahwa pada bulan Februari 2025 menjadi bulan paling berat karena indeks harga saham gabungan pada Bank BCA, Astra, dan Telkom secara serentak mencatat return negatif yang mencerminkan adanya tekanan pasar yang bersifat sistematis pada periode tersebut. Expected return bulanan dan tahunan. Di dalam tabel ini dihitung menggunakan metode geometri return. Hasilnya menunjukkan bahwa IHSG memiliki return bulanan sebesar 1,68%, lalu untuk Astra mencatat return tertinggi sebesar 2,64%, diikuti dengan Telkom sebesar 2,11%, sedangkan BBCA memiliki return bulanan negatif sebesar minus 1,50%. Lalu untuk expected return tahunannya, nilai IHSG-nya memiliki return tahunan sebesar 22,13%, dengan Astra mencatat return tertingginya sebesar 36,73%, diikuti dengan Telkom sebesar 28,41%, sedangkan BCA memiliki return tahunan negatif sebesar minus 16,54%. Di dalam tabel perhitungan risiko IHSG menunjukkan bahwa risiko bulanan IHSG sebesar 5,18% dan risiko tahunannya sebesar 17,96%. Risiko tahunan ini digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi risiko dan kinerja saham individual. Selanjutnya ada perhitungan risiko saham pada Bank BCA. Pada tabel tersebut ditampilkan perhitungan risiko saham Bank BCA berdasarkan penyimpangan return terhadap expect return. Dari hasil perhitungan diperoleh risiko bulanan sebesar 6,27% dan risiko tahunannya sebesar 21,71%. Dan penyimpangan terbesar ini terjadi pada bulan Oktober 2025 dan Februari 2025 yang menunjukkan bahwa return Bank BCA ini mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Hal ini berarti pergerakan return Bank BCA dari bulan ke bulan cenderung tidak stabil sehingga relatif lebih besar risikonya. Selanjutnya ada perhitungan risiko saham pada Astra. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil perhitungan risiko saham Astra menggunakan penyimpangan return terhadap expected return. Hasilnya menunjukkan risiko bulanan Astra ini sebesar 6,24% dan risiko tahunannya ini sebesar 21,61%. Penyimpangan terbesar terjadi pada bulan Juli 2025 dan Juni 2025 yang mencerminkan adanya fluktuasi return selama periode tersebut. Meskipun demikian, pergerakan saham Astra ini secara umum masih menunjukkan kecenderungan positif sepanjang tahun 2025. Tabel ini menunjukkan resiko Telkom dengan total kuadrat penyimpangan sebesar 0,04284 menghasilkan resiko bulanan sebesar 6,24% dan resiko tahunan 21,62%. Penyimpangan terbesar terjadi pada Februari 2025 sebesar minus 0,13760 dan April 2025 sebesar 0,07438. Tabel ini menyajikan data yield fund atau yield surat utang negara sebagai proksi risk-free rate.
Sun dipilih karena dijamin penuh oleh pemerintah RI. Datanya tersedia secara bulanan dan konsisten serta lazim digunakan dalam penelitian portofolio pasar modal Indonesia. Sepanjang 2025, yield Sun menunjukkan tren menurun dari 6,984 pada bulan Januari menjadi 6,119 pada bulan Desember, mencerminkan kebijakan moneter yang semakin longgar. Rata-rata yield tahunan sebesar 6,574 digunakan sebagai nilai RF dalam perhitungan indeks Sharpe, Trainer, dan Jensen. Perhitungan beta saham BCA, Astra, dan Telkom terhadap IHSG menunjukkan bahwa beta BCA sebesar 0,58948, Astra sebesar 0,86859, dan Telkom sebesar 0,97261. Seluruh saham memiliki beta di bawah 1, sehingga termasuk saham defensif dengan resiko sistematis yang lebih rendah dibandingkan pasar. BCA merupakan saham yang stabil, sedangkan Telkom memiliki pergerakan yang paling mendekati IHSG. Selanjutnya, tabel ini merangkum data yang digunakan untuk menghitung indeks Sharpe, indeks Trainer, dan juga Jensen Alpha. Dilihat dari komponen serta resiko dari saham BCA, yaitu minus daripada saham Astra dan juga saham Telkom. Resikonya juga ketiga saham itu relatif sama, perbedaannya karena perbedaan kinerja lebih dipengaruhi oleh return dan beta. Selanjutnya ada beta. Beta dari saham BCA adalah beta yang paling kecil daripada saham yang lain seperti saham Astra dan juga saham Telkom. Selanjutnya ada risk free dari saham BCA dan saham Astra serta Telkom, risk free-nya itu sebesar 6,57%, risk free mereka itu sama. Selanjutnya ada return market atau return pasar sebesar 22,13%, dikarenakan berlaku sama untuk seluruh saham karena berasal dari kondisi pasar secara keseluruhan. Hasil perhitungan indeks Sharpe, Trainer, dan Jensen. Pada hasil evaluasi kinerja menggunakan indeks Sharpe, Trainer, dan Jensen menunjukkan bahwa Astra secara konsisten menempati peringkat tertinggi. Untuk Sharpe-nya itu 1,39543 dan Trainer-nya itu 0,34724, Jensen 0,16646, yang berarti Astra mampu memberikan return cukup untuk menutup risikonya dan bahkan melampaui ekspektasi pasar berdasarkan capital asset pricing model. Untuk saham Telkom berada di posisi kedua dengan kinerja positif di semua indeksnya, yaitu pada Sharpe-nya itu 1,01024, Trainer 0,22455, dan Jensen-nya itu 0,06706, menunjukkan return yang juga layak sesuai risikonya. Sebaliknya, pada Bank BCA mencatat nilai negatif di ketiga indeksnya, yaitu Sharpe-nya itu minus 1,06472, Trainer-nya itu minus 0,39206, Jensen-nya itu minus 0,32283, yang berarti return aktual Bank BCA tidak cukup untuk menutup risiko maupun memenuhi ekspektasi pasar, sehingga kinerja tergolong di bawah ekspektasi. Kesimpulannya, model Markowitz pada portofolio BCA, Astra, dan Telkom tahun 2025 menunjukkan bahwa meski resiko individual ketiga saham relatif setara di kisaran 21,6 hingga 21,7%, return yang dihasilkan berbeda signifikan. Astra dan Telkom mencatatkan return positif masing-masing sebesar 36,73% dan 28,41%, sementara BCA justru merugi sebesar minus 16,54%. Diversifikasi terbukti efektif menekan resiko portofolio secara keseluruhan, tercermin dari terpilihnya portofolio 3 dengan komposisi BCA 25%, Astra 35%, dan Telkom 40% sebagai minimum varian portofolio dengan resiko terendah sebesar 17,43%, namun return lebih tinggi dibanding rata-rata saham individual yakni 20,09%. Evaluasi menggunakan metode Sharpe, Trainer, dan Jensen secara konsisten menempatkan Astra sebagai saham dengan performa terbaik, sedangkan BCA menjadi satu-satunya yang menghasilkan nilai negatif, sehingga menegaskan keunggulan strategi portofolio terdiversifikasi dibandingkan pemilihan saham tunggal. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.